semuanya ya. Kembali lagi ya dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya tentang apa itu pasar modal ya, bagaimanakah berinvestasi ya di dalam hal ini saham ya. Di pasar modal itu caranya itu seperti apa sih ya? Teknik-tekniknya bagaimana? Oke. Kita akan mulai di sini perkenalan lebih dahulu. Nanti ya di pasar modal rekan-rekan semua akan menjumpai candle ya. Apa itu candle ya? Candle merupakan ada beberapa bentuk ya, bentuk susunan ya yang nantinya susunan ini akan membentuk suatu chart ya. Chart di sini adalah cara untuk rekan-rekan semua melakukan analisis terhadap saham itu sendiri ya. Di sini rekan-rekan semua akan mengenal lebih dalam ya bagaimanakah teknik ya, analisa secara teknikal ya. Di sini kita mulai dari fase-fase yang ada di saham, yaitu kita secara sederhana pasti ada fase kenaikan dan ada fase penurunan. Di saham ya, fase kenaikan kita bisa sebut sebagai fase bullish atau benteng ya. Terus habis itu apa? Ada fase bearish. Bearish ini kita bisa lihat ya pada chart di sini, yaitu dalam fase penurunan ya. Di sini kita bisa lihat fase-fase penurunan ini di mana ya gitu, di candle yang warna merah. Nah nanti di ending kita melakukan analisa, kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan ya, apakah kita melakukan pembelian terhadap saham ya dalam fase bearish kah atau dalam fase bullish. Oke. Ya. Dalam saham kita nantinya akan mengenal beberapa hal ya. Ada tadi teknikal ya. Teknikal di sini kita akan mengenal lebih jauh tentang moving average ya. Moving average di sini saudara bisa lihat pada garis-garis ya. Pada garis-garis yang tersusun dalam chart ini. Ada merah, ada biru, ada kuning dan ada hijau ya. Chart di sini ada suatu alat ya. Garis-garis di sini merupakan suatu alat untuk melakukan analisa teknikal ya. Nah, selain moving average, apalagi ada analisa yang di bawah, yaitu volume. Ya. Volume di sini bisa digunakan untuk menganalisa lebih lanjut tentang apakah saham ini layak untuk kita beli, ya. Apakah saham ini tidak layak untuk kita beli? Nah, nanti kita akan bisa menganalisa dari segi volume atau jumlah saham yang terjual, ya, di periode sebelumnya. Dalam saham ya, kita akan mengenal lebih lanjut ya anggota-anggotanya itu dari mana saja sih ya. Kalau di pasar tradisional, pedagang-pedagangnya ada pedagang apa? Pedagang sayur kah? Ada pedagang tahu ya. Kalau di pasar modal kita akan mengenal lebih lanjut nih anggota dari pasar modal itu sendiri yang menyokong harga indeks harga di pasar modal itu apa saja anggotanya, siapa saja anggotanya ya. Di sini ada indeks LQ45 ya, yang terdiri dari 45 perusahaan, ada indeks sektoral per sektor ya, ada sektor pertanian, ada sektor properti ya, terus ada Jakarta Islamic Index ya, terdiri dari kumpulan perusahaan yang tergolong dan tergabung dalam
indeks ya, tergabung dalam kriteria apakah saham ini termasuk saham yang ada ciri Islam ya, memenuhi kriteria Islam atau tidak ya. Terus ada Pevindo 25, ada Serikahati ya, ada IDX 30 ya. Ini merupakan beberapa anggota ya dari indeks pasar modal itu sendiri yang menyokong harga IHSG. Angka IHSG ini sekarang sebesar 6.000. Yang menyebabkan IHSG 6.000 siapa ya? Pasti ada anggotanya. Nah, inilah anggota dari IHSG itu yang menyokong indeks harga sampai ke angka 6.000 ya. Setelah kita tahu dan mengenal ya beberapa anggota dari IHSG ya, sekarang kita lebih mengenal lebih lanjut bagaimanakah struktur pasar modal itu sendiri ya. Paling atas adalah Departemen Keuangan ya, di mana ya pasar modal atau yang kita bisa familiar ya, bursa efek ya. Bursa efek di sini diawasi oleh Bapepam ya, sama baik pasar modal, perusahaan terbuka pasti diawasi oleh suatu lembaga tersendiri ya. Di pasar modal ada Bapepam ya, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, di bursa efek ada perusahaan efek ya, ada lembaga penunjang. Selain bursa efek ada lembaga clearing dan penjamin. Selain itu ada lembaga penyimpanan. Lembaga penyimpanan di sini sebagai contoh perusahaan perbankan ya, ada institusi pemerintah dan ada reksadana. Oke. Setelah kita tahu anggota dari IHSG dan kita tahu struktur pasar modal ya, lalu kita pasti bertanya-tanya, kita mau berinvestasi, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Investasi di pasar modal bagaimanakah caranya? Pertama, pasti pilih sekuritas yang tepat dan terjamin ya. Tepat di sini bisa ada beberapa penilaian ya. Yang pertama pasti modalnya di atas 50 triliun ya. Terjamin dia tidak pernah ada berita yang negatif ya. Karena di pasar modal berita sangat sensitif sekali terhadap sentimen yang ada di pasar modal. Bisa termasuk dalam sentimen positif atau termasuk dalam sentimen negatif ya. Selain kita sudah memilih sekuritas, apalagi kita pahami indeksnya, sahamnya ya. Bagaimana caranya? Dari chart ya, dari indeks harga yang sudah kita ketahui sebelumnya. Waktu yang pas dan tepat saat kita membeli itu di harga berapa ya? Saat IHSG cenderung naikkah atau IHSG cenderung turun. Nah, selain kita sudah pahami indeks ya, sekuritas sudah, indeks sudah, terus apa? Kita mau berinvestasi di mana? Kita mau memilih perusahaan apa ya? Kita kenalan dulu ya. Proses bisnisnya ya. Terus setelah itu good corporate governance-nya ya. Dari segi laporan keuangan apalagi? Penjualannya, labanya, rasio keuangan, ada EPS, ada PBV ya. Nah, kita kenali perusahaan dan industrinya, jenis industrinya apa. Ketika dalam kondisi COVID seperti ini, kita harus selektif ya, memilih jenis perusahaan yang tidak terdampak oleh COVID ini ya. Ada dari segi proses industrinya. Lalu, selain kita sudah mengenal perusahaannya, kita mulai perhatikan ya kondisi ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi politik apakah berpengaruh terhadap kinerja dan operasi dari perusahaan. Setelah kita tahu kondisi ekonomi dan politiknya bagus ya, seperti COVID ini,
ekonominya sedang lesu, tapi ada beberapa sektor yang tetap naik. Contoh apa nih? Kesehatan ya. Perusahaan yang termasuk ke dalam sektor kesehatan pasti kecil kemungkinan akan terdampak oleh kondisi COVID ini. Karena apa? Ada beberapa hal ya, ada beberapa hal kinerja operasi bisnis yang terdampak positif ya. Terdampak positif lebih banyak. Nah, setelah kita tahu ya kondisi politik dan ekonominya, nah kita langsung mulai nih membeli saham. Contohnya apa? Saham yang termasuk ke dalam blue chip ya. Blue chip di sini secara sederhana modalnya itu besar ya. Modalnya itu di atas 50 triliun ya. Karena apa? Membeli saham yang modal besar akan minim kemungkinan terjadi penurunan harga saham yang tajam ya. Karena apa? Disokong oleh modal kerja yang banyak. Oke. Selain itu, selain kita sudah mempertimbangkan beberapa hal, kita langsung eksekusi. Setelah kita membeli, kita monitor. Lalu kita mau belinya kapan? Mau jualnya kapan ya? Mau menjualnya kapan nih? Nah, dengan cara apa? Indikator PER, Price Earning Ratio. Oke. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang langkah-langkah berinvestasi di pasar modal. Nah, selain langkahnya, ada beberapa prinsip ya. Ada beberapa prinsip. Satu tadi komitmen ya. Dua, kecukupan ya, nilai tabungannya. Ketiga, inflasi. Ada toleransi risiko pasti. Ada kita kembalikan lagi, kita mau return berapa? Apakah 10 juta? Apa 15 juta? Nah, itu. Ada berinvestasi lebih awal karena waktu itu memegang peranan yang sangat penting ya. Karena kita kembali lagi, contoh kondisi pandemik kemarin ada isu ya, ada isu global, peran Iran ya, Iran dampaknya bagaimana terhadap sektor keuangan, termasuk sektor lebih spesifik saham. Oke. Baik, inilah beberapa hal ya yang harus rekan-rekan semua pertimbangkan ya ketika kita berinvestasi saham di pasar modal ya. Bagaimanakah langkahnya ya? Apa caranya ya? Bagaimana caranya? Ini kita akan lebih lanjut ya. Nantinya kita akan berdiskusi lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Oke. Dari saya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.